begitu selesai kampanye, kemudian mau pilpres setelah itu sehari, teman saya dari Malaysia telepon saya, Pak Abdullah, 50% penduduk Indonesia itu miskin, 50% penduduk Indonesia itu pendidikan rendah. Jadi begitu Prabowo mengatakan makan gratis, senang semua, gembira, langsung menyambut semua, gembira semua. Saya mau jujur katakan bahwa termasuk saya underestimate terhadap Jokowi. Underestimate ya? Iya, saya anggap Jokowi itu bodoh. Ternyata tidak. Jokowi itu licik, super licik. Jadi dia menyandera semua orang seperti itu. Ada di grup WA itu dari Papua Barat mengkritik saya mengatakan bahwa saya itu menganggap Sri Mulyani itu bohong. Ketika disebutkan 8.000 sekian triliun utang kita, sementara Jepang, Korea macam itu sampai ratusan persen dari PDB. Saya katakan bahwa kebohongan publik yang dilakukan oleh Sri Mulyani itu, yang dia sampaikan 8.000 sekian, itu APBN, utang APBN. Tapi ada utang yang non APBN, BUMN, kemudian bayar gaji pensiunan TNI Polri dan ASN, yang itu total 20.000 kan triliun. Itu kan disampaikan oleh komisi anggaran di DPR sendiri seperti itu. Satu. Yang kedua, negara-negara yang mengatakan lebih 100%, Jepang apa segala macam itu mereka jujur, yang disampaikan itu semua utang APBN dan non APBN. Yang ketiga, mereka itu negara kreditor. Jepang, Singapura, Amerika, negara kreditor. Nah, kita debitor. Yang keempat, mereka itu berutang kepada rakyatnya. Kalau kita tidak, bukan berutang kepada rakyat, berutang kepada luar negeri, seperti itu. Nah, sehingga Sri Mulyani itu kan punya kasus. Oke, kasus apa itu? Bank Senturi dia terlibat. Beliau tahu itu. Waktu SBY kan. Maka kemudian kabur ke sana, ditampung oleh bosnya di sana, di World Bank. Lantas ketika Jokowi jadi presiden, minta, dia beri syarat kan. Saya bersedia, tapi syaratnya kasus dia tidak diungkap lagi, dibongkar lagi. Sehingga begitu, maka Suryamani juga disandera oleh Jokowi seperti itu. Jadi soal sandera menyandera seperti itu, sehingga kemudian teman-teman memajukan hak angket. Saya bilang itu bagus, hak angket tidak terikat dengan soal pemilu presiden. Tapi siapa yang mau ajukan hak angket? Karena kalau hak angket itu kan kebijakan presiden dan menteri dan seterusnya. Nah, di situ saya setuju dengan HRS. Kata HRS, kita nonton saja setan dan setan berantem. Kan setannya selama ini kan PDIP kan, bengkeroknya PDIP, Menteri Hukum dan HAM-nya yang kemudian undang-undang KPK dianut segala macam seperti itu. Nah, terus hanya kemudian kasus sekarang kemudian seakan-akan itu mau jadi pahlawan. Nah, sehingga begitu maka Megawati tidak bisa, karena Megawati punya dua kasus. Apa itu, Pak? BLBI dengan Harun Masiku. Harun Masiku ya. Itu Entah kemana orangnya. Harun Masiku itu siapa, kita nggak kenal. Bandingkan dengan Nazarudin. Nazarudin itu bendahara partai berkuasa. Anggota DPR Komisi 3 dan dia populer. Harun Masiku siapa, kita nggak kenal. Sedangkan si Nazarudin hanya 4 bulan, saya ingat waktu itu sekitar 4 bulan saja kami tangkap di Kolombia. Di luar negeri Kenapa? Karena SBY waktu itu mempunyai komitmen, sehingga memerintahkan Kapolri untuk membantu KPK ditangkap. Si ini Harun Masiku siapa? Nah, karena apa? Presiden memang tidak punya komitmen untuk itu. Nah, di samping karena dia masih waktu itu betul-betul menjadi petugas partai, sehingga dia seperti itu. Untuk menunggu nanti 2024 ini seperti itu. Nah, sehingga begitu maka Harun Masiku tidak diproses. Nah, sekarang ketika Firly itu menetapkan dalam konteks Menteri Pertanian ini SCL, itu tidak ditetapkan tersangka, tapi sudah dalam tersandera. Lantas kemudian tahun lalu itu si Firly ini pergi ke Korea atau saya lupa satu negara, ke luar negeri. Begitu keluar,
teman-temannya itu tetapkan tersangka. Oh, Si SCL ini. Jadi dia kembali ke labakan. Akhirnya kemudian SCL bongkar kan? Iya. Bongkar. Jadi saling menyandera. Nah, si Karyoto ini itu mantan deputi penindakan KPK, anak buahnya Firly. Dia dipaksa untuk harus menetapkan Anies sebagai tersangka. Pengalaman saya 8 tahun di KPK, tidak ada gelar perkara yang melebihi Kalimantan Timur. Tapi itu tidak sampai 10 kali. Ini Anies 19 kali. Nah, Karyoto ini tahu dalam SOP dan kode etik KPK, dalam kode etik satu yang terstate itu, saya hafal, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketua perintah dia punya deputi, tapi deputi tahu bahwa ini bertentangan. Sebab untuk membuktikan itu minimalkan 2 alat bukti, Anies. Merugikan keuangan negara dan melanggar ketentuan tertentu. Nah, pertama kali saya anggap Anies kena, karena tidak masuk dalam APBD. Tapi setelah saya selidiki, ada dalam APD perubahan. Berarti tidak melanggar ketentuan. Yang kedua, audit BPK itu tidak ada kerugian keuangan. Nah, akhirnya setelah 19 kali dipecat. Tapi kemudian si Kapolda ini karena non-muslim, dia mau narik simpati daripada mayoritas umat Islam. Maka kemudian diangkat jadi Kapolda. Maka Karyoto kemudian memproses si Firly seperti itu. Tapi kenapa sampai sekarang masih begitu? Karena Karyoto juga tersandra. Allah. Kenapa kalau tersandra? Karena Karyoto ini pernah jadi Polda di Jogja. Dan punya kasus. Sehingga itu kan saling menyandera. Di dalam grup alumni KPK saya katakan, dorong saja Kejaksaan Agung, biarlah Kejaksaan Agung yang proses, sehingga kemudian Polda terlepas seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka hemat saya kembali kepada rakyat. Kembali kepada rakyat. Tapi itu problem. Ya, begitu selesai kampanye, kemudian mau pilpres setelah itu sehari, teman saya dari Malaysia telepon saya, Pak Abdullah, 50% penduduk Indonesia itu miskin, 50% penduduk Indonesia itu pendidikan rendah. Jadi begitu Prabowo mengatakan makan gratis, senang semua, gembira, langsung menyambut semua, gembira semua. Jadi 58% itu memang faktual. Faktual. Pertanyaan adalah bagaimana bisa 50%? Nah, itulah yang kemudian proses bansos dan lain-lain seperti itu. Saya beritahu sama teman-teman tim hukum 01, kalau ke MK itu Anda menyerahkan leher Anda seperti itu. Karena itu dalam program yang tadi Pak Sunus katakan itu, ketika di 99 2002 Undang-Undang Dasar itu kan bukan amandemen. Amandemen itu kan satu pasal. Ini kan dihabisin. Dihabisin. Maka kemudian ada KPK, ada MK, ada bla 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 itu. Nah, MK itu undang-undang dia 9 orang, 3 presiden, 3 DPR, 3 MA. Katakan MA sebagai wakil Tuhan di dunia, maka posisinya tetap 63. Sebab tidak mungkin presiden dengan DPR itu bertentangan karena koalisi itu. Jadi tetap 63 seperti itu. Nah, sehingga akhirnya saling menyandera itu kan ketua MK yang sekarang itu kan dia yang menolak ketentuan 40 tahun menjadi itu, kan dia yang menolak. Terus kenapa sekarang? Karena tersandra juga kan. Ketika diangkat kasus Belbei, seperti itu. Nah, akhirnya 53 seperti itu. Saya kira kembali kepada rakyat, bagaimana rakyat menggunakan kewenangan haknya. Tapi itulah, saya tidak tahu apakah bisa atau tidak. Ya, kita lihat prosesnya selanjutnya. Saya kira itu.